Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Bagaskara, berasal dari Penawar, semester 6B dan jurusan Tadris Matematika. Adapun tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas online dari mata kuliah Sejarah Matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang matematika di zaman Yunani kuno. Matematika di zaman Yunani kuno ini berkembang pada abad ke-6 sebelum Masehi. Tepatnya di Laut Tengah bagian timur, mulai dari Italia hingga Afrika. Lalu matematika ini berasal dari kata Yunani, yaitu matema, yang berarti pelajaran tentang instruksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tokoh matematika di zaman Yunani kuno ini. Yang pertama itu adalah Thales. Thales ini lahir pada tahun 624 sebelum Masehi. Dan adapun yang dikemukakan oleh Thales ini, yang pertama, suatu lingkaran apabila dibagi dua akan sama besar dengan diameter lingkaran tersebut. Selanjutnya, dua buah sudut pada alas segitiga sama kaki adalah sama. Terakhir, pasangan sudut siku-siku yang dibuat dengan dua buah garis berpotongan adalah sama. Selanjutnya, tokoh yang selanjutnya adalah Hippocrates. Hippocrates ini lahir pada tahun 460, maksud kami 460 sebelum Masehi. Hippocrates ini mengemukakan luas dua buah lingkaran akan sama besar dengan kuadrat diameter sebuah lingkaran tersebut. Tokoh yang selanjutnya adalah Eudoxus. Eudoxus ini lahir pada tahun 300 sebelum Masehi. 390 sebelum Masehi. Eudoxus ini mengemukakan perbandingan seharga. Maksud perbandingan seharga ini adalah A per B akan sama dengan C per D. Itu untuk tokoh Eudoxus. Selanjutnya tokoh Menaechmus. Menaechmus ini lahir pada tahun 380 sebelum Masehi. Dan adapun tokoh Menaechmus ini mengemukakan atau menemukan gambar elips, parabola, dan hiperbola. Itu tokoh-tokoh matematika di Yunani kuno. Selanjutnya, pencapaian matematika di zaman Yunani kuno ini. Yang saya ketahui pencapaian di zaman Yunani kuno ini, yang pertama itu pada zaman Yunani kuno ini sempat hampir mencapai kalkulus integral. Pada zaman Yunani kuno ini sempat hampir mencapai di kalkulus integral. Selanjutnya, pencapaian selanjutnya yaitu di zaman Yunani kuno ini tercapai dengan pelajaran matematika yang analisis matematika. Selanjutnya, tidak hanya itu, matematika terapan termasuk di pencapaian matematika di zaman Yunani kuno ini. Mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya. Jikalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Ilham Magaskara, mahasiswa matematika semester 6B. Adapun tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas online pada mata kuliah Sejarah Matematika yang diampu oleh Ibu Messi Octavia MPD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Euclid dan penemuan Euclid. Euclid ini di berbagai sumber mengatakan, ada yang mengatakan berasal dari Yunani dan ada juga yang mengatakan berasal dari Mesir. Dan Euclid ini lahir pada sekitaran tahun 300 sebelum Masehi. Euclid ini kita kenal sebagai bapak geometri. Kenapa? Karena beliau telah menciptakan salah satunya buku yang terkenal, yaitu buku The Element. Buku The Element ini diterbitkan sekitaran tahun 1480 Masehi. Dan buku ini memiliki 13 jilid buku, di mana di setiap jilid buku itu berbeda pembahasannya. Buku yang pertama ini menjelaskan tentang teori dasar geometri. Buku yang kedua menjelaskan tentang aljabar geometri. Buku yang ketiga menjelaskan tentang teori lingkaran. Buku yang keempat menjelaskan tentang cara membuat garis dan gambar melengkung. Buku yang kelima menjelaskan tentang proporsi abstrak. Buku yang keenam menjelaskan tentang proporsi abstrak lanjutan. Buku yang ketujuh menjelaskan tentang teori dasar-dasar angka. Buku yang ke-8 menjelaskan teori dasar-dasar angka lanjutan. Buku yang ke-9 menjelaskan tentang teori angka. Buku yang ke-10 tentang geometri dasar, geometri dimensi. Buku yang ke-11 menjelaskan tentang dasar geometri lanjutan. Buku yang ke-12 menjelaskan tentang geometri dimensi. Dan terakhir, buku yang ke-13 menjelaskan tentang trimatra atau tiga dimensi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan pada saat saya menjelaskan, saya memohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Magaskara, jurusan matematika, kelas 6B. Adapun tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas online pada mata kuliah Sejarah Matematika yang diampu oleh Ibu Messi Octavia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan tepat tentang sejarah matematika di India serta tokoh-tokoh matematika di India. Sejarah matematika di India dimulai pada abad ke-26 sebelum Masehi sampai abad ke-14 Masehi, yang berpusat di lembah Sungai Indus.
Adapun sistem bilangan di India ini ada 3. Yang pertama angka Brahmi, yang kedua angka Gopra, dan yang ketiga angka Nagari. Adapun tokoh-tokoh matematika di India ini, yang pertama Panini. Kontribusi beliau ini adalah pada notasi tata bahasa Sanskerta. Pada notasi tata bahasa Sanskerta ini, beliau memakai notasi matematika dan aturan transformasi. Yang kedua, Pingla. Kontribusi beliau ini pada matematika adalah mengemukakan gagasan dasar tentang bilangan Fibonacci. Yang ketiga, Surya Siddhanta. Kontribusi beliau pada matematika adalah menemukan fungsi trigonometri pada sinus, kosinus, dan kebalikan sinus. Yang keempat adalah Aryabhata. Kontribusi beliau pada matematika adalah pada kitab yang diciptakan beliau, yaitu kitab Aryabhatiya. Pada buku ini ataupun pada kitab ini ada 2 bab yang membahas tentang matematika, yaitu membahas tentang tabel trigonometri India, tabel sinus, dan persamaan diferensial serta algoritma aljabar. Selain itu, beliau menemukan harga pi dengan rumus 62.832 dibagi 20.000 sama dengan 3,1416. Yang kelima, Brahma Gupta. Kontribusi beliau pada matematika adalah beliau mengemukakan teorema Brahma Gupta yang memanfaatkan rumus Archimedes untuk menentukan jari-jari lingkaran pada sebuah lingkaran. Yang keenam, Madaran. Kontribusi beliau adalah beliau berkontribusi pada materi deret tak hingga, kalkulus, aljabar, trigonometri, dan geometri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Bagaskara, mahasiswa YIN Kerinci, jurusan Matematika semester 6. Adapun tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas online pada mata kuliah Sejarah Matematika yang diampu oleh Ibu Messi Octavia. Di sini saya akan menjelaskan
secara singkat, padat, dan tepat mengenai perkembangan matematika di zaman Cina kuno serta matematikawan pada zaman Cina kuno ini. Tidak ada yang memastikan kapan matematika muncul di zaman Cina kuno ini. Tetapi bisa kita beranggapan dengan munculnya tulisan pertama matematika di zaman Cina kuno ini pada tahun berkisaran antara tahun 1200 sebelum Masehi sampai tahun 100 sebelum Masehi. Jadi bisa kita beranggapan bahwa munculnya matematika di zaman Cina kuno ini berkisaran antara tahun 1200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Selanjutnya, di zaman Cina kuno ini matematika berkembang, yaitu munculnya bilangan batang. Maksudnya di sini yaitu matematikawan melakukan operasi hitung menggunakan batang bambu kecil. Jadi setiap matematikawan melakukan operasi hitung, mereka menggunakan batang bambu kecil. Perkembangan selanjutnya yaitu ditemukannya buku yang sangat berpengaruh pada zaman Cina kuno ini. Buku matematika yang berjudul The Nine Chapters of Mathematical Art, yaitu buku yang berisi 9 bab dan memuat 246 permasalahan permasalahan matematika yang dibahas pada buku tersebut. Pada perkembangan ini tidak lepas pada tokoh-tokoh matematikawan yang ada di zaman Cina kuno ini. Adapun tokoh-tokoh matematikawan pada zaman Cina kuno ini yaitu yang pertama adalah Zhang He. Beliau lahir pada tahun 78 sebelum Masehi. Yang kedua Su Chung Chi dan Su Keng Chi. Mereka ini adalah bapak dan anak yang merupakan matematikawan pada zaman Cina kuno ini. Su Chung Chi ini lahir pada tahun 429 sebelum Masehi. Yang ketiga adalah Zhu Chongzi. Zhu Chongzi. Beliau ini lahir pada tahun 429 sebelum Masehi. Yang terakhir ada yang namanya Qin Shi Huang. Qin Shi Huang. Beliau ini lahir pada tahun 260 sebelum Masehi. Dari matematikawan yang saya sebutkan tadi, kontribusi mereka di dalam matematika hampir sama, yaitu menentukan nilai pi. Nilai pi untuk menentukan volume bola. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Bagaskara, mahasiswa matematika semester 6B. Adapun tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas online di dalam mata kuliah
Sejarah Matematika yang diampu oleh Ibu Messi Octavia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah ataupun riwayat hidup Aristoteles dan Archimedes serta penemuan mereka di dalam matematika. Yang pertama, saya akan jelaskan Aristoteles. Aristoteles ini lahir di Stageria, wilayah Yunani, sekitar tahun 384 sebelum Masehi, dan wafat sekitar tahun 322 sebelum Masehi. Aristoteles ini adalah jebolan akademia yang diasuh langsung oleh Plato. Adapun kontribusi Aristoteles ini di dalam matematika, yaitu Aristoteles menemukan logika matematika dan konsep keterhinggaan. Di dalam logika matematika terdapat dua bagian, yaitu yang pertama analitika. Analitika ini bertujuan untuk memeriksa argumentasi di dalam keputusan yang benar. Yang kedua yaitu dialektika. Dialektika ini adalah anggapan dasar yang harus diverifikasi. Selanjutnya, Aristoteles menyandarkan logika matematika di dalam 3 prinsip. Yang pertama adalah kategoria, yang kedua adalah prinsip identitas, yang ketiga adalah silogisme. Yang kedua adalah Archimedes. Archimedes ini lahir di Siracusa sekitar tahun 287 sebelum Masehi dan wafat sekitar tahun 212 sebelum Masehi. Archimedes ini adalah jebolan sekolah yang diasuh oleh Euclid. Adapun kontribusi Archimedes di dalam bidang matematika yaitu adalah pemecahan masalah di dalam kalkulus dan teori bilangan. Tidak hanya itu, Archimedes ini menemukan di bidang geometri, yaitu adalah luas lingkaran. Ada yang menarik pada wafatnya Archimedes. Konon katanya sebelum wafatnya Archimedes ini, bangsa Roma merencanakan ingin membunuh Archimedes. Datanglah tentara bangsa Roma menghampiri Archimedes. Pada saat tentara Roma menghampiri Archimedes, Archimedes sedang melakukan hitung-hitungan di atas tanah. Lalu pada ceritanya, sebelum tentara Roma itu membunuh Archimedes berbicara kepada tentara Roma, yaitu izinkan saya untuk menyelesaikan perhitungan ini. Kalau kalian ingin membunuh saya, bunuhlah setelah saya menyelesaikan perhitungan ini. Jadi
dapat kita simpulkan bahwa Archimedes ini sangat menyukai matematika, dan mungkin di dalam hatinya itu matematika adalah nomor satu. Lihat saja, sebelum beliau wafat, beliau sedang bermain hitung-hitungan di sebuah tanah. Mungkin hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Magaskara, jurusan Matematika semester 6B. Adapun tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas online pada mata kuliah Sejarah Matematika. Pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu Messi Octavia. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan tepat mengenai materi matematika Arab. Perkembangan matematika Arab berawal pada abad ke-8 sampai abad ke-14. Pada perkembangannya sangat sulit. Kenapa? Karena para matematikawan harus menerjemahkan matematika dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Ini sangat sulit dan perlu perjuangan untuk membawa matematika ke Arab. Adapun materi yang terkenal pada matematika Arab ini, yang pertama aritmatika, yang kedua geometri, dan yang ketiga aljabar, dan yang keempat trigonometri. Adapun matematikawan pada matematika di Arab ini, yang pertama Al-Khawarizmi. Kontribusi beliau ini adalah menerbitkan dua buku terkenal, yaitu yang berjudul yang pertama Algorismi Indentimero Indiru, yang kedua berjudul Hisab Aljabar Al-Muqatabalah. Dan Al-Khawarizmi ini terkenal dengan julukan Bapak Aljabar. Yang kedua Tabit Ibnu Quro. Kontribusi beliau ini pada matematika adalah menyediakan generalisasi teorema Pythagoras yang berlaku untuk semua segitiga, baik segitiga tumpul maupun segitiga lancip. Yang ketiga, Abu Kamil Suja. Kontribusi beliau ini pada matematika yaitu menerbitkan satu buah buku yang terkenal yang berjudul Fi Aljabar Mukabalah. Yang keempat, Al-Batani. Kontribusi beliau ini pada matematika adalah mengembangkan trigonometri dengan memperbaiki beberapa teorema trigonometri Yunani kuno. Yang kelima, Abu Wahfa. Kontribusi beliau pada matematika adalah menerjemahkan aritmatika dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Selain itu, kontribusi beliau adalah membuat daftar sinus baru untuk sudut-sudut yang berinterval dengan menggunakan pecahan desimal. Yang keenam, Al-Biruni. Kontribusi beliau ini pada matematika adalah memberikan persetujuan terhadap komposisi pangkat 3. Yang ketujuh, Al-Kharqi. Kontribusi beliau pada matematika adalah pada materi aljabar. Beliau membuktikan teorema untuk jumlah deret. Yang kedelapan, Al-Kasi. Kontribusi beliau ini pada matematika adalah pada metode komputasinya. Beliau ini menyelesaikan metode komputasi sebagian besar dengan menggunakan metode Horner.
Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Saya harap kalian semua mudah mengerti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi